Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah honorer guru, honorer seperti apa lagi yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi PNS dan P3K di tahun 2022 dan 2023? Jawabannya, mari kita bahas bersama. Kita coba membedah surat edaran Menpan RB yang pertama dan kedua tentang pendataan non-ASN. Yang pertama, surat edaran Menpan yang tanggal 31 Mei 2022. Isinya ada 5 poin. Sehabis itu, keluar lagi surat edaran Menpan yang kedua, tanggal 22 Juli 2022. Isinya 3 poin. Yang paling penting di sini kita bahas adalah hal yang sangat mendasar, yaitu tentang pendataan non-ASN. Surat pertama, surat kedua, menyatakan agar seluruh honorer didata. Data pegawai non-ASN yang sudah didata tersebut, maka diinput oleh BKD ke aplikasi data non-ASN BKN. Sesudah selesai 100%, maka pemerintah akan membuat kebijakan. Bagi yang memenuhi syarat, akan diikutsertakan seleksi PNS dan P3K. Bagi yang tidak memenuhi syarat, akan dimasukkan menjadi outsourcing. Dan akan ada kebijakan-kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang, untuk menjadi ikut seleksi PNS dan P3K tentu ada syarat dan ketentuannya. Mari kita lihat surat edaran Menpan RB yang kedua tanggal 22 Juli 2022. Di poin yang ketiga ini, di situ jelas syarat-syarat dan ketentuan yang ikut seleksi PNS dan P3K. Karena ini sangat kecil, tidak bisa kita baca, maka kita akan coba perbesar. Inilah poin ketiga. Oleh sebab itu, setiap PPK, pejabat pembina kepegawaian, agar melakukan pemetaan non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat, kita underline ini, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS juga P3K. Tetapi pemerintah membuat dengan ketentuan. Ini ketentuan itu yang perlu kita garis bawahi di sini. Dengan ketentuan, 1. Berstatus honorer K2 yang terdaftar di database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Jadi ada 2 kata kunci di sini. Statusnya K2 ada di database serta bekerja di instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium ataupun mendapatkan gaji yang pembayarannya dari APBN juga dari APBD. Kalau tidak dari APBN, tidak dari APBD, berarti tidak masuk di ketentuan itu. 3. Diangkat paling rendah pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Sekarang kita bertanya, honorer mana yang menjadi prioritas pemerintah diangkat menjadi CPNS dan P3K tahun 2022? Dari surat edaran tersebut, kita coba lagi mencari data. Bapak Menpan RB Cahyokumolo pada tanggal 4 Juni 2022 menyatakan bahwa di database BKN per 21 Juni 2021 ada sisa THK 2 sebanyak 410.010 orang. Sampai sekarang ada data ini. Ini sisa-sisa pengangkatan
K2, K1 pada 2005 sampai 2020. 410.010 orang tersebut terdiri daripada Tendik 123.502, Nakes 4.782, tenaga penyuluh 2.333, tenaga administrasi 279.393. Apabila kita konversikan ketentuan yang ada di surat Menpan RB tadi, ada 5 ketentuan untuk syarat ikut seleksi PNS dan P3K, kita sandingkan dengan database BKN, di mana 410.010 orang belum diangkat menjadi CPNS dan P3K. Maka hampir bisa kita terka bahwa tenaga-tenaga inilah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K tahun 2022. Tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ini jumlahnya. Tenaga penyuluh, ini jumlahnya. Tenaga administrasi, ini jumlahnya. Kenapa saya katakan ini diprioritaskan? Karena memang data mereka itu sudah hampir lengkap di database BKN. Tinggal mau menambahi kalau belum ada yang lengkap. Beda dengan honor yang baru membuat ataupun baru menginput di database BKN. Selamat untuk THK2 410.010 orang. Berusahalah untuk memenuhi 5 ketentuan di surat edaran Menpan tersebut. Lengkapilah agar Anda bisa ikut seleksi CPNS dan P3K tahun 2022. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.